Jadi kitchen set tuh biasanya terdiri dari yang pertama kabinet atas, Betul. udah pasti. Pasti. Lalu yang kedua ada kabinet bawah. Betul. Nanti di atas kabinet bawah itu akan dilapisi dengan top table. Top table itu Oke. meja di atas kabinetnya. Ya, betul sekali. Terus yang selanjutnya nanti bakal ada backsplash. Backsplash itu adalah dinding yang di antara kabinet atas dan kabinet bawah. Ya, jadi itu ya beberapa bagian-bagian dari kitchen set sendiri. Ya, untuk aksesoris sendiri, nih standarnya apa aja sih Mbak Danti yang ada di kitchen set? Kalau untuk aksesoris atau appliances ya yang nantinya akan terpasang ke kitchen, biasanya standarnya untuk dapur basah sudah pasti nantinya akan ada kompor. Kompor, Nah, lalu Oke. yang kedua nanti bakal ada sink sink, untuk cuci piring. oke, Kalau di bawah mungkin bisa juga kita tambahkan oven. oven, Kalau untuk di kabinet atas sendiri nih Mas Yuda, biasanya yang akan terpasang itu nanti ada appliances cooker hood atau exhaust exhaust untuk penyedot asap. Oh, penyedot asap. Itu untuk beberapa part aksesoris, aksesoris appliance ya. Kalau aksesoris dari kitchennya sendiri, ini ada beberapa sih yang pasti ada tuh apa sih Mbak Danti? Kalau yang komplimen sendiri ya Mas, Mhm. biasanya itu nanti di kabinet bawah akan ada rak sendok. Rak sendok. Ada rak sendok. Oke. Terus nanti ada rak bumbu juga. Rak Rak bumbu. bumbunya dibuat custom Mas Yuda. Jadi nanti dibuat secara bertingkat. Oh, jadi dia nyesuaiin ya dengan kebutuhan ya. Betul. Oke. Jadi bisa untuk taruh botol-botol bumbu. Mhm. Terus, Nanti di kabinet atas juga biasanya di atas sink sih Mas akan ada rak piring. oh rak piring ya. Tapi kayaknya sih rak piring bisa juga di bawah ya. Bisa juga Tergantung menyesuaikan. dari ya kebutuhan lah ya. Betul. Untuk kabinet bawah ini meliputi kan area kabinet yang di bawah kitchen set. Jadi ada pintu-pintu, terus ada laci-laci juga, terus ada top table. Nah, untuk bagian pintu ini kan biasanya ada engsel. Nah, engselnya itu tersendiri. Untuk standar biasanya kita pakai engselnya engsel soft closing. Jadi ketika itu pintu kitchennya dibanting atau terbanting ya, dia ada tandemnya. Jadi ada slow motionnya. Jadi dia nggak ngejeplak ya. Betul. Jadi nggak kebanting. Betul sekali. Mungkin untuk yang rel nanti bisa jelasin. Untuk yang laci, Kalau untuk relasi standarnya itu kita menggunakan double track bukan soft closing. Double track itu artinya nanti posisi relnya itu ada di samping kabinet. betul. Lalu opsi lain nanti juga bisa kalau misalnya relnya ingin di-upgrade menjadi soft closing, kita bisa gunakan rel tandem soft closing. Tandem itu artinya nanti posisi relnya itu ada di bawah kabinet. Jadi ketika laci ditutup secara nggak sengaja misalnya kebanting itu nggak akan bunyi Keras ya. keras. Betul. Nah itu tadi itu bagian laci ya. Jadi itu ada rel yang tadi disebutkan untuk yang double track bagian samping, kalau tandem bagian bawah. Nah kalau untuk bagian atas mejanya sendiri itu kita sebutnya adalah top table. Nah top table ini dia ada dari beberapa material ya. Betul. Yang perlu kita perhatikan nih Mas Yuda dalam memilih top table untuk kitchen set Betul. itu kita harus pilih yang ini loh Mas, yang maintenance-nya tuh low. Jadi low maintenance. Jadi kalau semakin rendah maintenance-nya, biasanya untuk awet dan kekuatannya sendiri itu lebih lama. Betul. Apalagi untuk penggunaan dapur basah ya. Betul Dapur sekali. basah yang digunakan untuk masak-memasak sehari-hari itu butuh top table yang secara kekuatannya harus cukup tahan beres dan cukup tahan gores. Nah, betul sekali. Jadi gini, kalau dapur kotor dapur basah itu kan biasanya aktivitasnya full. Jadi ada aktivitas potong-memotong, biasanya kan mata pisau itu tajam ya. Jadi kalau ketika kita pakai top table yang kurang keras, ya misalkan kita pakai top table dari solid surface atau kayu solid, itu biasanya tidak terlalu kuat dengan namanya benda tajam ya. Betul. Jadi dia masih ada kemungkinan kegores. Nah itu perlu diperhatikan sama teman-teman. Oke kita lanjut untuk part kedua itu namanya backsplash. Nah, Itu. pemilihan material untuk backsplash ini juga perlu diperhatikan juga nih Mas Yuda. Betul. Contohnya untuk dapur basah kita juga pasti pilih material yang perawatannya mudah tentunya. Betul sekali. Kalau untuk dapur kering mungkin kita bisa pilih backsplash, juga bisa menggunakan kaca atau cermin supaya ruangannya terlihat lebih luas. Lebih luas ya. Dan dari segi estetika juga kelihatannya lebih cantik. Oh, betul sekali. Jadi karena backsplash ini sendiri, jadi mempengaruhi dari look atau tampilan kitchen itu sendiri. Biasanya semakin bagus, semakin mewah, jadi kelihatan tampilan dapurnya pun semakin elegan ya.
untuk selanjutnya, ini kita akan ngebahas area kabinet atas. Kabinet atas biasanya tuh terdiri dari ini ya Mas ya, sekat yang berbentuk horizontal. Biasanya kita sebut ambalan. Ambalan. Kalau kabinet atas itu biasanya sih berupa pintu swing, karena nggak mungkin dong kita taruh laci di kabinet atas. Nah, sudah pasti kita bakal susah menjangkaunya. Ya, betul sekali. Standar kedalamannya sendiri untuk kabinet atas itu 40 cm, atau kalau misalnya mau dibuat 35 cm juga nggak apa-apa, masih oke. Masih oke ya. Tadi kita belum bahas masalah kedalaman kabinet bawah ya, sekalian saya bahas. Standar kedalaman kabinet bawah itu biasanya 60 cm. Kita mengikuti aksesoris relnya kan standarnya 60 cm ya Mas Oh ya? iya, betul sekali. Iya, tadi sempat disebutkan. Jadi kabinet bawah itu kedalaman standarnya 60. Karena rata-rata diciptakannya itu untuk rel itu standarnya 60 cm. Ya masih ada yang lebih pendek, dan untuk yang lebih panjang untuk sekarang baru ada yang rel double track. Kalau untuk yang tandem belum ada di atas 60 cm. Betul. Oke, jadi bisa lanjutin. Lanjut ya, untuk kabinet atas tadi standar kedalamannya 40 cm. Kalau misalnya nanti kabinet atas mau dibuat kedalaman 60 sebetulnya nggak apa-apa. Tapi jarak tinggi backsplash atau jarak antara kabinet bawah dan kabinet atasnya harus dibuat lebih tinggi. Supaya ketika kita masak atau kita mencuci piring, kepala kita nggak kejeduk ke kabinet atas. Oh, jadi dia tidak terlalu dekat ya. Betul, jadi tetap safety. Nah, untuk ketingginya standar itu 100 cm maksimal ya. Maksimal 100 cm. Betul. Standar tinggi kabinet atas itu sekitar 80 sampai 100 cm. Kalau kabinet bawah standarnya itu kita buat 85 cm. Tapi sesuai sih Mas, kalau misalnya sebetulnya tinggi kabinet bawah itu disesuaikan dengan kompor yang kita pakai. Oh, begitu ya. Jadi dia menyesuaikan dengan kompornya juga ya. Betul. Kalau misalnya yang kita pakai adalah kompor tanam, 85 cm itu udah ketinggian yang paling bagus, yang paling baik. Betul. Tapi beda lagi halnya kalau misalnya kita pakai kompor dudukan biasa. Mungkin kita bisa buat kabinet bawahnya lebih pendek, mungkin sekitar 70 sampai 75 cm. Jadi ketika kita masak, kan nanti bakal ada ketinggian kompor dan ketinggian panci. Betul. Ya, jadi karena produk itu rata-rata ketinggiannya antara 10 sampai 12 cm ya. Betul. Berarti kita harus menyesuaikan kabinet bawahnya lebih turunin atau lebih pendek ya. Betul sekali. Oke. Ya, itu tadi standar dari kitchen set sendiri. Nah, mungkin untuk model standar kitchen set sendiri itu ada nggak sih? Modelnya mungkin harus liter I atau bisa liter L? Sebetulnya yang paling enak dari buat kabinet custom ya Mas Yuda. Betul. Semua dari mulai ukuran, bentuk, konsep, desain itu biasanya menyesuaikan dengan ukuran ruangan yang ada di lokasi. Oke. Jadi kitchen nggak melulu harus letter I, nggak melulu harus letter L. Itu bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan dengan lokasi ruangan kalau pembuatannya custom ya. Betul. Oke, jadi teman-teman ya yang di rumah pengen mungkin area dapurnya space-nya yang mungkin agak unik atau tidak pas dengan biasanya produk yang udah jadi, solusinya adalah pesan di furniture yang menyediakan jasa custom ya. Nah itu jadi lebih enak, ya kan? Betul. Nah itu jadi bisa menyesuaikan dengan ruangan.